Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi sama saya di channel Sukadi Elektronik, channelnya saya sangat bersuka elektronik. Ya teman-teman, kali ini di siang hari ini aku ada servisan lampu LHE ya teman. Nah, ini kayaknya ini sekitar 40 watt ke atas ya teman-teman. Kita coba dulu, ini keadaannya mati total. Oke, kita tes dulu, masukkan ke saklar, ternyata mati teman. Kita coba dengan menggunakan lampu yang lain untuk membuktikan bahwa saklarnya ini adalah dalam keadaan baik ya teman-teman. Nah, ini dia, pakai lampu yang lain nyala teman. Dan lampu LHE tadi adalah lampu masjid dekat rumah saya teman-teman, Masjid Jami Baitul Najah. Oke, sekarang kita pretelin saja, kita buka satu persatu dari mulai dari atas ini pakunya, kemudian nanti kita congkel untuk dudukan lampu kacanya ya teman. Oke, langsung saja teman-teman, kita congkel pakunya dulu. Setelah itu dratnya kita buka. Oke ya teman-teman, jadi harus kita lakukan dengan sabar ya teman. Oke, kira-kira apa gerangan yang terjadi di dalam ya teman. Nah, ini untuk mengetahui di dalamnya ini ya kita congkel saja teman. Nah, ini kalau lihat lampunya juga kacanya ini secara fisik kayaknya udah ada yang hitam, kayaknya ada kacanya mati ya teman. Oke, kita congkel saja menggunakan obeng seperti ini ya teman, pelan-pelan. Ini karena ini biasanya lampu kalau sudah tua ini casingnya juga biasanya rada rapuh ya teman. Jadi tuh benar ya teman, ini kecongkel tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa kita gunakan lem ya teman. Terus kita lakukan dengan sabar ya teman-teman. Oke, setelah terbuka seperti ini ya, sebenarnya nah ini secara prosedural harus kita cek lampu kacanya dulu ya teman. Nah, ini di bagian ini dia, di bagian ini kawat 4 ini teman, kedudukan lampunya ini. Tapi langsung aja kita lepas saja teman, nanti diceknya di luar. Kita lepaskan dulu ikatan kawat yang menuju ke lampu kaca ya teman, satu persatu. Jadi ini lampu LHE kayaknya 45 watt ya teman-teman, yang model 4U. Jadi menggunakan obeng kecil seperti ini ya teman, aku menggunakan gunting potong kabel seperti ini. Jadi tinggal diputar-putar gitu saja. Jadi maksud saya membuat konten ini teman-teman, apabila mendapati kasus seperti ini jangan panik ya teman, barangkali bisa kita perbaiki sendiri ya teman. Nah, setelah terlepas itu kita cek dulu untuk lampu kacanya kira-kira baik atau tidak ya, masih bisa digunakan atau tidak. Oke, nah untuk ujung yang satu itu dalam keadaan baik, kemudian yang satunya lagi juga dalam keadaan baik ya teman-teman. Jadi intinya ini untuk lampu kacanya sementara ya, sementara diagnosanya itu dalam keadaan baik ya teman. Sekarang aku coba untuk drivernya ini menggunakan lampu kaca eksternal buatan saya teman-teman, yang fungsinya untuk menguji driver lampu LHE itu masih bagus atau tidak gitu. Nah, ini kemudian kita cek drivernya teman menggunakan lampu kaca yang
Saya punya ini seperti ini ya teman-teman. Untuk ujung-ujung ke lampunya kita sambungkan ke lampu kaca. Kemudian untuk input AC-nya kita menggunakan sambungan capit buaya seperti ini teman-teman. Pastikan diantara ininya jangan sampai ada singgungan ya teman-teman, jadi nanti konslet. Oke, stekernya sekarang kita colokkan. Oke, nggak ada reaksi sama sekali teman-teman, tidak nyala lampunya. Jadi ini bisa dipastikan di komponen drivernya ini pasti ada yang mati ya teman-teman, atau tidak normal. Oke, langsung kita cek saja. Ini kita singkirkan dulu. Aku untuk membuktikan kalau lampu kaca eksternal aku ini dalam keadaan baik teman, aku coba menggunakan driver lampu LAHE copotan dulu ya teman. Oke, nah ini dia. Di lampu kacanya ini dalam keadaan baik ya teman. Jadi yang tadi memang benar-benar untuk drivernya lampu LHE 45 watt tadi, yang ini dalam keadaan rusak ya teman. Oke, sekarang kita balik aja, kita lihat secara fisiknya komponennya. Nah ini dia teman-teman, untuk kapasitor atau elko tegangan tingginya ini dalam keadaan berbadan dua ya teman-teman, hamil. Ini dia. Oke, mudah-mudahan cuman ini penyakitnya teman-teman. Jadi ini langsung kita eksekusi jasa ya teman-teman, langsung kita ganti saja teman-teman. Jadi nggak usah menunggu lama, dengan cara kita tambahkan timah dulu di kaki-kakinya dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pencabutannya. Gunakan penyedot elektrik ya teman, seperti ini, jadi gampang. Oke, setelah itu kita tinggal cabut saja. Aku cari gantinya dulu yang sesuai teman-teman. Nah ini dia, aku ada komponennya teman-teman. Alhamdulillah ada di rumah, nggak usah keluar beli ya teman. Pastikan untuk besaran kapasitasnya dan voltasenya itu ya tidak jauh beda ya teman-teman. Ini tadi iya ya Maya, menggunakan kapasitornya itu elko-nya 15 mikro 400 watt ya teman-teman. Nah itu dia, 15 mikro 400 400 volt kok 400 watt, mohon maaf salah ya. Kemudian masangnya jangan terbalik ya teman-teman, karena ini elko berpolaritas. Untuk kutub plus minnya jangan terbalik. Nah setelah dipasangkan gini, kita panel sebelah dulu, kita tempelkan yang sebelah dulu, yang penting terpasang, nggak bergerak, nggak bisa lepas gitu maksud saya. Kemudian dicapit ya teman, pakai pencapit untuk memudahkan penyolderan. Setelah itu tinggal kita solder dengan kuat di kaki-kakinya. Oke, cuman seperti ini ya teman. Oke, beres. Langsung kita cek ya teman, kita coba, mudah-mudahan nyala ya teman, mudah-mudahan nyala ya. Langsung kita pasang-pasangkan dulu seperti ini.
setelah terpasang ke lampu kacanya, kemudian untuk input AC-nya, teman-teman hati-hati ya dalam mencobanya karena ini semua nggak ada pelindungnya, pengamannya teman. Aku colokkan 1 2 3. Oh ternyata belum berhasil ya teman. Gimana kalau belum berhasil gini ya teman-teman? Ya kita cari lagi yang lainnya teman-teman. Karena tadi kan untuk analisa pertama memang kondisinya menggelembung, jadi itu sudah dipastikan elko tegangan tinggi pasti rusak tadi ya teman. Sekarang kita cari yang lain. Ya, aku ukur untuk cek transistornya teman-teman, kanan dan kiri. Oke, dan ternyata untuk transistornya itu dalam keadaan baik semua. Oke, sekarang ke kabel-kabelnya ini juga dalam keadaan bagus, tidak ada yang longgar. Sekarang ke yang lain lagi, untuk transistor bagus, kabel bagus. Nah, di sini aku curiga ke kapasitor Miller itu teman, kapasitor Miller yang pokok dulu ya teman, bisa kapasitor Miller output, juga bisa kapasitor Miller starting ya teman, starter. Nah, oke, aku cek dulu ya teman. Nah, menggunakan alat ini berbeda lagi alatnya teman. Aku cek kapasitor outputnya teman, cuman nilainya cuman terbaca 5 ya teman, 5 nano ya teman, 5 nano lebih tadi. Oke, ini aku setting di 200 nano di alatnya. Kita cek sekali lagi, cuma 6,5 ya teman-teman. Jadi sangat berkurang. Harusnya untuk kapasitor Miller output ini nilainya sekitar 100 nano lebih ya teman-teman. Oke, 100 nano lebih. Aku cek sekalian untuk kapasitor starternya. Untuk kapasitor starter biasanya memang di bawah 100 nano ya teman. Nah normal. Nah untuk kapasitor output ini, jadi aku curiga yang ini ya teman. Jadi langsung eksekusi saja, ganti saja teman. Oke teman-teman, untuk mengetahui kondisi kapasitor keramik itu harus punya alat khusus ya teman-teman. Untuk menggunakan multitester tidak bisa. Oke, dan di sini aku coba carikan dulu penggantinya, mudah-mudahan ada ini. Ini aku coba lihat dulu menggunakan kamera teman-teman, karena tulisannya kecil sekali. Itu dia teman-teman, 104 ya teman, 104J. Kalau dikonversi ke nano berarti 100 nano ya teman. Nah, itu dia muncul angkanya 107 106 ya teman. Nah, jadi langsung saja aku ganti. Nah, ini tadi aku pastikan juga diukur di luar PCB. Nah, cuma segitu ya teman, jadi jauh dari nilai aslinya. Oke, langsung aku ganti ya teman-teman. Mohon maaf ini durasinya panjang ya teman, karena di sini tidak ada, aku buat video ini tidak ada rekayasa ya teman-teman, jadi agar teman-teman bisa memahami step by step cara memperbaiki sendiri apabila punya lampu LHE di rumah yang rusak ya teman-teman.
Tentunya kerusakannya komponennya itu tidak mesti sama ya teman, karena di sini banyak komponen yang lain juga ya teman. Tapi langkah-langkahnya ya seperti ini ya teman. Itu kalau diganti ini belum jalan, kita cek lagi yang lain. Kalau diganti yang lain belum jalan, belum nyala lagi, kita cek lagi yang lain gitu. Jadi satu persatu ya teman. Cara mengecek komponen sekarang sudah saya ganti. Tinggal lakukan pengetesan kembali ya teman. Oke, aku pasangkan dulu. Jadi pastikan jangan saling silih sikut ya, maksud saya silih gesekan ya teman-teman, nanti menimbulkan short konslet. Oke, setelah terpasang seperti ini, untuk pengkabelan ke kaca lampu LHE, kemudian untuk ke input tegangan AC, tinggal kita colokkan saja teman-teman. 1 2 3, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu caranya teman-teman. Setelah berhasil, sekarang tinggal kita pasangkan ke objek semula itu kan, ke kaca LHE nya yang tadi, yang aslinya, yang waktu pengetesan awal untuk kaca LHE nya ini dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, sekarang aku pasangkan dulu. Nah, ini sudah saya pasangkan, tinggal kita tes ya teman. Perhatikan di kaca lampu LHE nya ya teman, nyala atau tidak. Sekarang tinggal colokkan. Oh, itu ya teman-teman hasilnya. Jadi nyala, cuman ada kecelap gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa dipastikan ini lampu kaca LHE nya ini karena mungkin sudah pemakaiannya sudah lama atau sudah tua, jadi ini bisa dipastikan untuk kaca LHE nya ini putus ya teman-teman. Oke, untuk drivernya sudah sembuh, udah sehat, udah bisa digunakan, tapi untuk kaca LHE nya ini ternyata kemudian terus putus ya teman-teman. Kemudian bagaimana caranya? Ya sudah, kita belikan untuk kacanya, karena memang kalau di toko di sini tidak ada ya teman-teman. Jadi kita check out dulu, belanja di online saja ya teman-teman. Nah, ini aku pastikan, coba aku cek ya teman-teman, apakah benar putus. Putus ya teman-teman. Nah, tadi kan enggak nih, tapi ternyata setelah drivernya normal dipasangkan kembali, ternyata kemudian untuk lampu kacanya putus. Nah, ini yang satunya normal. Oke, untuk satunya normal, yang satunya putus ya teman-teman. Ini dia putus, nggak ada yang sambung ya teman. Oke, begitu. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.